gimana cara Nabi diam ketika diomelin oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ngomel, diam. Aisyah ngomel kepada Nabi, enggak menceritakan aib orang lain, enggak mencela, cuman ngomel karena lagi cemburu. Nabi diam. Beres Nabi diam, baru Nabi nanya, udahan Aisyah? Udahan. Terus Aisyah mau apa? Udah. Jadi enggak didebat sama Nabi. Padahal Nabi kalau mau mendebat, hadisnya banyak banget. Tinggal sesungguhnya saya bersabda, kan beres ya. Udah selesai. Tapi kok Nabi nggak pakai hadis? Kok malah kita yang pakai hadis Nabi untuk mendebat? Sementara Nabi pemilik hadis nggak pakai hadis buat berdebat. Kalaupun beliau berdebat, perdebatan yang positif, perdebatan yang konstruktif, yang membangun, yang memberikan hasil yang insya Allah tetap menjaga akhlak. Itu yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi kalau dengan keluarga, Nabi itu nggak suka debat. Istrinya ngambek, istrinya rame-rame nggak mau nggak mau ngomong sama Nabi, ya udah Nabi di mihrab ngomong aja sama Allah sama Jibril. Ternyata lebih dahsyat lagi. Ketika Nabi di mihrab ngomong sama Allah dan Jibril doang, akhirnya istri-istrinya lebih dari seminggu ngerasa kayak nasib kita gimana ya, kok Nabi udah nggak mau ngomong sama kita lagi, kok kita digantung gini gitu kan ya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran yang menegur istri-istri Nabi gara-gara perilaku mereka kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tentang diam itu menjadi solusi itu luar biasa loh. Dan saya pengen malam ini sebagai motivator, katanya sebagai motivator saya pengen memotivasi kita supaya kita percaya diam itu solusi. Diam itu keajaiban. Nggak usah komen itu ternyata, nggak nge-replay komen head itu ternyata bagus. Nggak usah terlibat dalam perdebatan di sosmed, itu tuh bagus banget. Saya hari ini tadi sore posting tentang update berita di Palestina. Ada seorang perempuan yang ditembak di perbatasan sama orang Israel. Kenapa saya turn off si komennya? Karena saya tahu ini akan mengundang emosi. Jadi takutnya malah kemana-mana kan. Jadi ngomong politik, jadi ngomong apa, mending di turn off aja deh. Tapi kalau yang lagi saya dibully, saya biasanya nggak nge-turn off. Yang di turn off tuh hal-hal yang sifatnya memunculkan polemik yang semakin melebar. Jadi kurang produktif. Akhirnya kita offin dulu komennya. Tapi saya tetap pengen share itu biar orang update berita dari sana tuh lagi apa. Dan mudah-mudahan saya berharap itu di repost orang banyak. Akhirnya jadi minimal membangun awareness masyarakat dunia bahwa Palestina itu layak untuk merdeka. Dari dulu udah layak untuk merdeka sejak mereka dijajah oleh Israel. Itu aja doang sih kampanyenya. Tapi saya nggak mau kampanyenya melebar kemana-mana sehingga di offin dulu aja komennya. Kenapa? Off komen itu kadang-kadang bagian dari diam baik. Ngapain juga kita ladenin komen yang macam-macam, walaupun mungkin komennya itu ada yang kita berpihak sama dia, sepaham dengan dia, ada yang beda, tapi tetap aja saya lihat kadang-kadang komen itu berlebihan, sampai muncul kalimat-kalimat mencela, sampai marah-marah, sampai caps lock tanda seru kan ya. Ini kan nggak nyaman lagi kan kalau udah kayak gini, mending diam. Nah di sini kita pengen belajar, diam itu ternyata ajaib, diam itu ternyata benar-benar kata orang emas. Diam itu ternyata solusi. Diam itu ternyata pembelaan diri yang paling efektif. Kalau selama ini kita masih percaya membela diri yang paling efektif ngomong. Membela diri yang paling efektif itu bikin postingan. Membela diri yang paling efektif itu bikin caption yang bagus. Membela diri yang paling efektif itu komen. Membela diri yang paling efektif itu minta pembelaan dari manusia. Ternyata mungkin itu benar. Tapi ada yang lebih efektif lagi, membela diri dengan